Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang juga Bu. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran budaya Devi. Kemarin kita sudah sempat melakukan percakapan proses produksi, kemudian operasi dan eksekusi dengan jelas. Dan hari ini aku akan membicarakan proses eksekusi. Nah, jadi hari lalu kita sudah bicara tentang praobservasi. Jadi di situ Bu Devi sudah menjelaskan kepada saya area pengembangan apa yang akan menjadi fokus di supervisi. Kemudian kemarin juga sudah sama-sama kita lakukan supervisi di dalam kelas. Jadi saya sudah lihat bagaimana prosesnya, bagaimana rencananya sudah terlaksana di supervisi. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan coaching percakapan pasca observasi. Nah, sebelumnya apa yang Bu Devi rasakan pada saat proses supervisi itu dilakukan? Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi perasaan saya merasa sangat beruntung nih karena dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Karena pembelajaran ini Bu memang sangat efektif bagi siswa gitu. Bagi saya dan bagi siswa itu sangat efektif karena memang sangat informasi yang disampaikan itu sangat nyampe ke anak-anak gitu Bu. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini pertama kali saya lakukan Bu, dan pertama kali saya praktekkan ke anak-anak, dan itu sangat-sangat efektif saya rasa. Oke, jadi ada dampak positif ya Bu dari pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang akan Bu Devi capai dari proses supervisi yang kemarin. Nah, jadi Bu, sebelum saya memulai supervisi kemarin, saya menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak. Materi saya itu tentang nafza Bu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Jadi kita sama-sama tahu nih Bu, kalau nafza itu sangat-sangat berpengaruh besar bagi anak-anak, apalagi setingkat SMA. Itu sangat-sangat perlu kita evaluasi lah, dan sangat-sangat harus kita informasikan ke anak-anak bahayanya, yaitu untuk kesehatan diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat gitu. Jadi mereka harus tahu dan wajib tahu gitu Bu. Jadi itu tujuan pembelajaran saya. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran tergambar yaitu sasaran apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi mungkin kembali merefresh nih sembari merefleksikan. Kira-kira selama proses kemarin mungkin bisa Bu Devi ceritakan kembali mulai dari awal sampai akhir pembelajaran apa saja yang kita lakukan. Nah, jadi kan Bu, di sini kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 bagian dia Bu. Konten, proses, dan produk. Jadi konten itu adalah isi dari materi tersebut gitu Bu. Jadi selagi saya memberikan isi ke anak-anak, saya juga menampilkan PPT dan video gitu. Jadi dalam konten tersebut juga Bu, saya membagi 3 bagian kelompok anak-anak, yaitu visual, audio, dan kinestetik sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi 3 kelompok tersebut Bu, itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing yang diambil dari minat dan bakat mereka. Jadi kalau minat dan bakat mereka itu di visual, maka anak-anak yang visual itu bisa kelompokkan gitu Bu. Begitu juga dengan audio dan kinestetik. Nah, itu kalau dia di konten. Nah, terus kita masuk ke proses Bu. Proses itu adalah penilaian atau mengorganisir kelompok. Jadi saya disitulah menilai per kelompok dan perorangan. Nah, itu di bagian proses. Jadi kalau bagian produk Bu, itu ada tugas. Nah, tugas itu anak-anak yang milih. Tugas apa yang mau mereka buat. Kenapa? Karena tugas ini juga sesuai minat dan bakat mereka. Terserah mereka, apakah mereka mau buat video, apakah mereka mau menulis, apakah mereka mau presentasi. Nah, itu dari produk tersebut. Nah, setelah itu tidak lupa juga
kalau saya lihat anak-anak sudah mulai jenuh, bosan, saya akan memasukkan materi KSE, yaitu sosial emosional dalam metode ice breaking tadi, Bu. Jadi itu supaya mereka merefreshkan diri mereka kembali agar tidak jenuh dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi apa ya? Diferensiasinya kompleks ya, Bu. Jadi diferensiasi kontennya dapat, prosesnya juga kelihatan, produknya juga. Nah, jadi dari proses yang Ibu jalani, dari proses supervisi yang sama-sama kita lakukan kemarin, kira-kira bagian mana yang menurut Ibu sudah berjalan baik dan bagian mana yang menurut Ibu mungkin butuh proses perbaikan? Kalau menurut saya, Bu, yang sudah berjalan baik itu yaitu konten atau isi. Kenapa? Karena itu sangat mempermudah siswa untuk memahami. Karena kenapa? Kita sama-sama tahu nih, Bu, siswa zaman sekarang itu sangat-sangat dapat menerima ilmu itu dari gambar, video, dan lain-lain. Makanya konten itu sangat-sangat bisa dan sangat berhasil saya rasa, Bu. Kalau yang kurangnya tadi, Bu, yaitu di proses. Nah, di proses itu kenapa saya bilang ada sedikit kekurangannya, yaitu tentang menilai. Gitu. Kenapa? Menilai itu butuh waktu yang panjang, butuh jangka panjang untuk menilai. Nah, dari itu, Bu, saya rasa menilai ini tidak bisa dilakukan hanya sekali perjumpaan. Oke, jadi yang menurut Ibu sudah berjalan baik itu diferensiasi kontennya. Jadi sudah dapat ya Ibu dari PPT, dari video, itu sudah kelihatan. Sementara yang masih butuh perbaikan itu diferensiasi proses. Nah, menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk apa ya meningkatkan diferensiasi proses tadi yang Ibu rasa masih perlu perbaikan? Kalau saya rasakan, Bu, yang akan saya lakukan nanti untuk memperbaiki proses ini, Bu, yaitu saya akan mengulang atau terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi agar anak-anak juga tidak lupa, agar pembelajaran juga sampai materinya ke anak-anak gitu, Bu. Jadi saya akan melakukan ulang dalam proses pembelajaran diferensiasi tadi. Oke, jadi mungkin bisa dibahasakan konsisten ya, Bu. Iya. Ya, berkomitmen untuk terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena sama-sama kita ketahui bahwasannya pembelajaran diferensiasi ini memang butuh prepare ya, Bu. Sebelum masuk kelas itu kita harus sudah menyiapkan media, kemudian materi, membayangkan seperti apa nanti responnya banyak sekali. Oke, nah jadi tergambarlah jelas. Jadi mulai dari proses pra-observasi, bagian mana yang akan ditekankan, kemudian saat observasi, supervisi, dan hari ini pasca observasi, jadi kita sama-sama tahu bagian mana yang perlu ditingkatkan, bagian mana yang perlu komitmen lebih untuk melakukannya. Nah, sekarang versi supervisinya sudah, jadi sekarang saya mau tanya nih ke Ibu, gimana perasaan Ibu nih ketika saya coaching seperti ini? Perasaan saya senang sih, Bu, karena artinya gini, kinerja yang saya lakukan itu kan berarti berdampak ingin orang mengetahui jadinya gitu kan, Bu. Ibu bertanya ke saya kan artinya Ibu pengen tahu nih bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan kan gitu. Artinya ya semoga aja dari Ibu bertanya seperti ini mungkin ada kekurangan dari saya gitu, nanti akan saya perbaiki gitu, Bu. Oke, jadi secara garis besar untuk supervisinya sama-sama kita ketahui ya Bu. Jadi saya ulanglah untuk supervisinya. Yang pertama mungkin hal-hal yang sudah baik di konten, jadi dipertahankan Ibu yang sudah baik. Sementara untuk yang perlu ditingkatkan di prosesnya, bagaimana cara menilai murid perseorangan, tapi juga di dalam kelompok dia bekerja gitu ya Bu. Diferensiasi produk juga begitu. Tadi Ibu sudah memberikan kebebasan kepada murid untuk menjawab tagihan. Jadi setiap pertemuan Ibu kan ada tagihannya. Jadi di situ Ibu bisa minta ke anak sesuai dengan minat mereka. Yang suka menulis silahkan, yang suka PPT visual silahkan, yang suka buat video juga silahkan. Jadi saya rasa konten, proses dan produknya sudah sangat kelihatan, mungkin tinggal prosesnya lagi. Terus untuk yang Ibu rasakan di saat coaching sebenarnya itu tujuannya Bu. Jadi
proses coaching ini adalah proses di mana kita bermitra. Jadi posisi saya dengan ibu itu sama gitu kan, jadi sama-sama kita belajar dalam proses ini. Oke, terima kasih Bu Devi atas proses latihan coaching hari ini seputar pasca observasi. Terima kasih banyak. Ya Ibu. Oke, assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu.